pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab terhadap uang ini, Pak? Ini uang diperuntukkan untuk P3K, tapi dipakai oleh Pemda. Yang saya heran, kok kementerian diam? Yang ngurus ini kan Bapak sebagai menteri. Yang ngurus pendidikan P3K ini kan kementerian. Kenapa diam? Nah sekarang saya dengar lagi nih, Pak Menteri, saya sempat baca nih di YouTube bahwa tidak akan ditransfer dana ke daerah, daunnya ditahan dulu deh. Kalau pemerintah daerahnya. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan dan terima kasih juga Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Mudah-mudahan rapat kali ini mendapatkan solusi yang terbaik buat kita semua demi masa depan pendidikan di Indonesia. Saudara Menteri, saya masih ingat betul ketika kita raker tanggal 10 November 2022. Tapi apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah bukan dalam rangka untuk mencari persoalan atau siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencarikan solusi yang terbaik buat guru-guru yang ada di Indonesia. Karena apa? Kalau dulu dikatakan guru tanpa tanda jasa, mohon maaf kalau saat ini saya mengatakan guru tanpa penghargaan. Oleh karenanya mari kita cari solusi yang terbaik, win-win solution buat kebaikan guru bersama. Ketika rapat tanggal 10 November, Pak Menteri dan Bu Dirjen, Bu Nunu mengatakan bahwa penempatan kerja guru-guru itu adalah karena pilihan guru tersebut. Ya. Seperti di dapil saya ada yang ditempatkan di Halsel, di Jayawijaya, di Kasongan, dan di beberapa daerah lainnya. Fakta yang terjadi, Mas Menteri, ketika ada demo guru di DPR RI dan sempat saya juga langsung menerima audiensi di sini, ada seorang guru yang bernama Ibu Anissa dari Sungiwetan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Dia ditempatkan di Tangerang. Nah, karena menurut dia karena ini masih satu wilayah Jawa, dari Jawa Timur ke Tangerang masih dekat, akhirnya datanglah Ibu Anissa itu ke Tangerang. Tapi apa yang didapatkan ketika dia nyampe di dinas di Tangerang, bahwa kepala dinas di sana mengatakan bahwa lawang di Tangerang saja masih banyak guru yang belum mendapatkan informasi, ngapain saya terima jauh-jauh dari Pasuruan. Oleh karena saya kira hal-hal seperti ini harus segera kita carikan solusi yang terbaik. Ini baru satu contoh kasus Ibu Anissa. Saya khawatir masih banyak lagi Anissa yang lain. Sekali lagi ini bukan mencari kesalahan siapa yang salah, tapi bagaimana solusinya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Pak Menteri ketika rapat tanggal 10 bahwa itu adalah pilihan guru, saya kira itu sangat tidak benar. Ya. Yang selanjutnya itu persoalan guru honorer. Yang selanjutnya di halaman 18, ini kaitannya dengan Dirjen Kebudayaan. Saat ini banyak sekali di daerah-daerah itu kita temukan kasus-kasus persoalan kebudayaan yang ini sangat di luar batas normal kebudayaan di Indonesia. Oleh karenanya di poin nomor 6 ini ada hal yang sangat bagus sekali saya kira, yaitu Desa Pemajuan Kebudayaan. Oleh karenanya usul saya bagaimana Desa Pemajuan Kebudayaan ini juga kita menyentuh pada wilayah-wilayah keagamaannya. Jadi kita kalau di Kementerian Pariwisata ada destinasi wisata religi, bagaimana juga ini Desa Pemajuan Kebudayaan ini juga menyentuh pada wilayah-wilayah keagamaan. Kenapa? Karena saat ini khususnya di dapil saya ya, tapi saya kira di seluruh desa juga sudah pasti ada tentang persoalan budaya-budaya atau kultur-kultur di daerah setempat. Apapun agamanya, ini sangat besar sekali. Tentang ada makam-makam keramat di masing-masing wilayah, atau ada hal-hal yang lain. Saya kira ini juga kalau kita ada kohesivitas antara kementerian dengan pemerintah setempat, saya kira ini suatu hal yang sangat bagus sekali, yang bisa kita banggakan untuk dalam rangka menjaga kultur budaya yang ada di kita. Dan ini juga ada 2 poin saya kira yang dapat menjaga kultur budaya di kita, yang juga kita bisa mendapatkan tentang destinasi wisata yang ada di desa setempat. Yang selanjutnya, Mas Menteri, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Dede, selaku pimpinan, saya juga ingin mendapatkan keterangan yang lebih jelas betul tentang janji Mas Menteri di hari PGRI di depan Presiden, bahwa ketika ada daerah yang tidak menyiapkan formasi, maka ini akan disiapkan oleh pusat. Nah, saya kira ini, biar kami di Dapil juga bisa menjawab hal ini, saya kira perlu penjelasan yang lebih lanjut. Yang terakhir,
saya kemarin, tadi pagi saya baru datang dari Dapil, Mas Menteri. Saya ingin menyampaikan tentang apa-apa yang telah disampaikan oleh Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori atau GTKHNK Provinsi Jawa Timur. Jadi ingin saya sampaikan langsung ke Mas Menteri. Mohon izin pimpinan, karena ini sifatnya titipan, 1 menit saya nyampaikan. Baik, kebetulan memang tinggal 5 detik lagi, saya persilakan. Terima kasih. Insya Allah terpilih lagi, Pak. Pimpinan sekalian, kita mengantar. Oh, minta foto juga. Baik. Rupanya, Pak. Pimpinan, dari saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup dari PKB. Cukup dari PKB. Ya, saya persilakan dari Demokrat. Dari Demokrat. Baik, terima kasih Pak Pimpinan dan Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Saya berharap bahwa dengan tahun yang baru ini kita memiliki komitmen yang baru, komitmen lebih pasti lagi. Kenapa saya katakan begitu Pak Menteri? Karena membaca yang Pak Menteri paparkan tadi bahwa meningkatkan akses layanan pendidikan dengan beberapa sekolah, kemudian terjadi peningkatan partisipasi pendidikan dan lain sebagainya, komitmen menjadi komitmen kementerian. Tetapi minta maaf Pak Menteri, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa seperti yang teman-teman katakan, bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Menteri sore hari ini itu belum semuanya dapat dirasakan oleh kami, khususnya di daerah 3T. Ya, yang pertama, masih banyak persoalan program-program prioritas kementerian di daerah 3T. Saya akan paparkan satu-satu. Pertama, program Indonesia Pintar. Tadi sudah banyak dikatakan oleh teman-teman bahwa kita meminta kalau bisa hari ini juga diputuskan untuk masa aktivasi itu ditambah. Karena apa? Karena satu, ini kesalahan dari kementerian sendiri. Kenapa saya bilang kesalahan kementerian? Karena kementerian tidak melakukan evaluasi atau monitoring terhadap dinas-dinas yang ada di seluruh Indonesia. Makanya dinas-dinas diam. Dinas diam, kepala sekolah diam. Akhirnya kepala sekolah diam, rakyat lari ke kami. Karena kami adalah anggota DPR RI yang memiliki rumah aspirasi rakyat. Lari bertumpuk ke rumah-rumah aspirasi. Kalau saya mau paparkan di sini Pak, terlalu ngeri. Itu bahkan kadang-kadang rumah aspirasi rakyat saya buka dari pagi bahkan sampai malam hanya untuk melayani rakyat miskin. Yang padahal kalau kita mau lihat, nama-nama mereka itu tidak ada di pemangku kepentingan, adanya justru di reguler. Makanya berapa kali saya minta Ibu Sekjen, data itu dibukanya awal. Data itu real, dan saya minta Pak, khususnya untuk pusat pembinaan pelayanan pendidikan apa ya Pak, pembiayaan Pak Kahar, tolong saya minta sore hari ini untuk NTT dibuka. Berapa untuk APBN yang ditransfer ke daerah untuk PIP, berapa yang sudah serap, berapa yang penyalurannya berapa, penyerapannya berapa, dan sampai hari ini yang belum aktivasi itu berapa. Karena saya sebagai wakil rakyat tidak ingin lagi terjadi seperti tahun lalu, 5 miliar ditarik ke kas negara. Bagi pusat mungkin kecil, bagi NTT, bagi daerah miskin itu sangat besar. Karena 5 miliar dibagi beberapa siswa, ribuan siswa Pak. Jadi kalau sampai nanti terjadi kembali ditarik ke kas negara, Kementerian Pendidikan yang harus bertanggung jawab terhadap anggaran yang ditransfer ke daerah. Itu yang pertama. Jadi saya minta kasih longgar waktu untuk aktivasi supaya kami pun ikut membantu. Kalau masalah pemangku kepentingan tidak terjadi persoalan. Reguler. 1, bank suka menolak. 2, dinas tidak tahu, kepala sekolah tidak mau tahu. Itu persoalannya di bawah Pak Menteri. Ya, jadi saya minta tolong itu diperhatikan. Jangan main-main karena ini uang negara. Makanya saya minta tadi, tahun baru tuh saya minta ketulusan kita ditingkatkan dong Pak. Pak Menteri dan semua jajaran. Karena apa? Kalau kita tulus untuk rakyat, pasti ini anggaran ini akan turun sampai ke bawah. Ini masalahnya nggak tulus, setengah-setengah. Dana dilempar, tidak diperhatikan. Contoh, sampai sekarang minta maaf Ibu Irjen, saya sudah minta dari periode dari kemarin sampai hari ini mana
Ibu menyuruh puluhan orang turun ke NTT untuk melakukan audit. Sampai hari ini tidak ada. Mana? Saya hanya dengar-dengar angin-angin aja nih dari guru-guru. Ibu ada temuan, Bu. Ibu, yang mana? Ibu tidak pasti, tidak ada sampai sekarang ya, Bu ya. Dana BOS, PIP saya sudah minta. Ibu turunkan puluhan orang menggunakan uang negara. Berhari-hari di NTT. Mana laporannya? Tidak ada. Yang kedua, mengenai honorer. Saya ingin menanyakan kepada kementerian, ini guru-guru honorer ini mau diapakan, Pak? Jangan membuat mereka tuh terlunta-lunta, seakan-akan mereka tuh berharap emas turun atau berlian turun dari atas gitu. Ini pemerintah daerah, saya ingin ketekankan kepada Pak Menteri, pemerintah daerah ini tolong juga diberikan semacam ketegasan. Kalau saya tahu, saya dengar bahwa dari Kementerian Keuangan sudah mentransfer dana ke daerah berupa DAU. Dan di situ ditulis dana dipergunakan sudah diperhitungkan untuk P3K. Katakanlah 51 miliar misalnya untuk Kabupaten Kupang, sekian miliar untuk provinsi. Tapi ketika provinsi saya datang, gubernur bilang, oh kita sudah pakai. Kita tidak tahu kalau itu loh. Pertanyaan saya untuk Pak Menteri tahu nggak anggaran yang dikirim dari Menteri Keuangan untuk P3K di daerah, tapi